Halo saudara, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Aksi perundungan atau bullying masih saja sering terjadi di dekat kita, khususnya di lingkungan sekolah dan dunia pendidikan. Bullying tak hanya meninggalkan luka, namun juga bisa menjadi rasa dendam yang sewaktu-waktu meluap. Lalu apa solusi dan cara mencegah aksi bullying di sekitar kita? Dari mana kita memulainya? Kita bahas di Sapa Jatim kali ini. Di studio sudah hadir dua narasumber yang sudah hadir. Ada Ibu Lisa Narwastu selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Petra. Halo Bu Lisa, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Selamat pagi semuanya. Baik. Kemudian ada Bu Yulia Setia, Kaprodi Pendidikan, Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Kristen Petra. Apa kabar Bu Yulia hari ini? Baik, puji Tuhan. Baik, Ya. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Nah, saya ke Ibu Lisa dulu. Ini kan aksi bullying kan semakin marak terjadi. Dan yang terbaru ini di salah satu sekolah di Jakarta ini juga terjadi bullying ya Bu ya. Betul. Dan yang tak terduga nih Bu, salah satu siswa ini yang diduga menjadi korban bullying melakukan aksi penyerangan. Ibu melihatnya seperti apa Bu di sini Bu? Baik, jadi begini ya, korban bullying itu biasanya ada dua pola ketika menghadapi perilaku bullying yang dia alami. Yang pertama adalah yang ke dalam. Nah, yang ke dalam ini ngantem jero kalau orang Jawa bilang ya. Akhirnya seringkali dia menjadi menarik diri, lalu biasanya dampak ekstrimnya seperti kita pernah dengar ya, ada kasus sampai suicide atau bunuh diri karena dibully. Nah, itu yang ke dalam. Tetapi ada juga korban bullying yang meresponnya bukan hanya ke dalam, tetapi kemudian juga keluar, ya, dalam bentuk displacement aggression. Jadi memindah kemarahannya itu kepada sesuatu yang lain, gitu. Nah, biasanya ini karena internalisasi dari perasaan marah, perasaan terluka, sakit hati yang tidak terungkapkan, tertumpuk-tumpuk, berhadapan dengan pembulinya tidak berani. Tapi mereka kemudian menemukan ketika mereka punya kesempatan, merasa punya kesempatan untuk melakukan sesuatu, karena kan korban bullying biasanya merasa nggak punya kekuatan, nggak punya kontrol, menjadi korban. Tetapi ketika mereka punya kesempatan untuk mendapatkan perasaan aku punya kuasa, aku punya kekuatan, maka biasanya mereka akan bisa merespon dalam bentuk kemudian mereka melakukan kekerasan juga, agresi juga. Nah, itu kalau dalam psikologi disebut cycle of violence. Ya, jadi kayak muter gitu kekerasannya. Dia jadi korban, dia marah, terus kemudian dia menemukan target lain yang mungkin lebih lemah dari dia atau yang lebih memungkinkan. Nah, kemudian dia juga melakukan perilaku kekerasan yang sama kepada pihak lain. Ya, nah itu bisa terjadi. Yang kedua, kemungkinannya seperti yang di SMA negeri yang di Jakarta itu, ya, ketika dia tidak bisa melawan, tetapi kemudian dia merasa aku mau membalas dengan cara melakukan sesuatu yang bukan hanya pada para pembuliku, tetapi kepada semua orang-orang ya yang ada di sekitarnya yang kemarahannya mungkin merasa tidak ada yang membela aku dan sebagainya, dan akhirnya menjadi keputusan untuk melakukan sesuatu yang memang sangat ekstrim ya, kalau yang di kasus yang di Jakarta itu. Baik, gitu. Kalau Bu Yulia menanggapinya seperti apa? Ini kan bullying kan terjadi di sekolah. Yang salah ini apanya sih Bu? Sistemnya ataukah manusianya Bu? Oke. Jadi memang kalau bullying terjadi mostly di sekolah ya, gitu. Kita melihat bahwa memang tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab sekolah kalau terjadi di sekolah. Karena memang seharusnya sekolah ini menjadi tempat yang aman. Sekolah memegang mandat untuk bisa membuat warganya, termasuk murid di dalamnya itu merasa aman. Nah, kalau terjadi sesuatu seperti ini, memang kita harus melihat ini bukan hanya tanggung jawab sekolah sih Bu, tapi ada tanggung jawab yang berlapis menurut saya, gitu. Jadi bukan hanya bicara soal kebijakannya, tetapi juga bicara soal budaya apa sih yang dibangun di sekolah tersebut, tapi juga kita bicara soal bagaimana budaya yang dibangun di dalam masyarakat, dan unit terkecilnya adalah keluarga. Itu yang harus kita lihat secara sistematik ya Bu ya. Jadi nggak cuman
happen to be there gitu ya, di situ saja, tapi kita melihat ada satu hal yang besar yang sebenarnya terjadi dalam kasus bullying ini, ada sesuatu yang perlu kita lihat seperti itu. Oke. Jadi Sekarang ke Bu Lisa sendiri, ini kenapa begitu untuk korban bullying ini bisa menjadi pelaku bullying juga begitu? Ya itu tadi, ya ketika internalisasi perasaan marahnya itu tadi kemudian diungkapkan kepada orang lain, tetapi sisi yang lain juga ada gini, modeling. Nah, seperti tadi di-mention oleh Miss Yulia ya, kalau anak-anak yang di rumah mendapatkan kekerasan, perlakuan kekerasan, maka mereka cenderung untuk meniru. Sehingga itu yang mereka pahami sebagai, oh begitu cara berrelasi, atau oh begitu cara mendapatkan kekuasaan. Dan akhirnya di luar rumah mereka melakukan kekerasan juga. Karena itu memang banyak pelaku bullying di luar rumah, di rumahnya sebenarnya adalah disadari atau tidak korban lingkungan rumah yang tidak membangun rasa aman. Lingkungan rumah yang membuat dia merasa tertekan misalnya. Nah yang lain lagi, kenapa kok bisa ada pola ini ya yang berputar demikian? Para korban bullying ini sometimes ada yang defense mechanism atau mekanisme pertahanan dirinya itu berpikir begini, aku nggak bisa ngelawan yang ini, tapi sama yang ini aku bisa. Daripada aku diserang, aku serang duluan deh, gitu. Daripada aku disakiti, aku menyakiti duluan. Dan ketika dia melihat, oh, waktu aku biasanya orang kalau ketemu aku mengejek aku, sekarang aku ketemu orang lain yang sebelum aku diajak, aku ngejek dia duluan. Ternyata responnya dia ini kayak yang, oh responnya dia ternyata lemah ya. Aku jadi merasa, oh ternyata aku punya kekuatan ya. Nah itu addiction. Nah itu akhirnya menjadi pola yang muter terus gitu. Dia menjadi korban, dia menjadi pelaku, yang ini akan lakukan begitu terus. Muter terus ya Bu ya di muter sini terus, ya? Betul. Dan yang tadi ya, kalau yang akhirnya jadi tindakan ekstrim, itu biasanya luka emosi yang tidak selesai, yang terpendam dan akhirnya meledak. Ya, dan memang statement terpendam itu seringkali kan berkaitan dengan karakteristik tertentu ya dari para korban bullying ini. Orang-orang yang tidak mudah untuk mengungkapkan diri, atau ya kita nggak bisa pukul kata semua orang introvert enak dibully, enggak juga, tidak ada orang yang layak dibully, tetapi memang ada karakteristik yang membuat menjadi lebih mudah jadi target bullying. Gitu. Seperti itu. Baik, Bu Yulia, apakah Anda melihat mungkin sanksi yang ada begitu tidak membuat efek jera bagi pelaku bullying, Bu? Oke, saya rasa pihak sekolah khususnya ya Bu ya, sudah berusaha pasti untuk membuat dari mulai regulasi awal sampai mungkin juga sanksi, dipanggil guru BK dan sebagainya. Saya rasa itu cukup menolong begitu Bu. Tetapi juga saya melihat ada beberapa juga mungkin pihak sekolah mungkin yang mengabaikan, mungkin menganggap itu hal yang biasa begitu ya. Jadi udahlah kamu bisa menghadapi ini. Jadi dianggap serius, sedangkan tidak melihat ada satu hal yang lebih dalam daripada hanya sekedar memberikan regulasi itu sih Bu. Jadi sanksi itu diberikan, ada memang beberapa pihak yang mungkin sudah memberikan cukup baik gitu ya. Tapi juga ada juga yang merasa bahwa udah deh diselesaikan kebersamaan begitu ya, selesai keluarga. Nah itu kan mungkin membuat korban merasa bahwa loh kok gini ya. Saya merasa tidak aman gitu ya. Kok nanti setelah ini apa yang akan terjadi ya begitu. Jadi itu mungkin saya rasa sanksi yang ada beberapa sekolah sudah melakukannya dengan baik. Tapi kalau menurut saya harus juga sebelum membuat regulasi itu sekolah membuat lingkungan, menciptakan budaya yang aman bagi setiap warganya. Sehingga setiap orang tidak punya peluang gitu ya Bu ya, mereka merasa semua orang bisa dihargai, harus dihargai, dan juga mereka tidak ada peluang untuk melakukan bullying tersebut karena mereka tahu ada efeknya setelah mereka melakukan hal tersebut. Berarti itu artinya aturan yang dibuat khusus untuk memberikan efek jera pada pelaku bullying itu tidak cukup sampai di situ aja ya Bu? Betul. Oke, harus ada menciptakan lingkungan yang baik begitu betul, ya? Betul, Oke, Ibu. Baik. Nah sekarang saya ke Bu Lisa sendiri, apa saja nih Bu dampak psikologis terutama untuk jangka pendek dan jangka panjang dari bullying ini sendiri, terutama untuk pelaku dan juga untuk korban bullying ini Bu? Dampak ya, dampak psikologis ya pasti banyak ya. Tapi mungkin bisa simpulkan satu kata itu kerusakan. Ya, bullying itu merusak gitu ya. Dan merusaknya pertama-tama adalah
rasa percaya diri, citra diri. Tetapi itu akan merambat menjadi kerusakan psikologis, tetapi juga masalah-masalah fisik. Ya, orang yang dibully biasanya menjadi punya kecemasan, punya rasa tidak aman, punya trauma, bahkan bisa sampai depresi dan sampai pada pemikiran untuk mengakhiri hidup karena merasa tidak berharga, gitu, merasa tidak berharga. Dan jahatnya adalah begini, orang mengatakan sesuatu yang jahat tentang korban, tadinya korban mungkin berpikir enggak, aku enggak gitu. Tetapi ketika ini berlangsung terus-menerus dan korban tidak punya support system yang menolong dia untuk menolak kata-kata jahat itu, kata-kata jahat itu akhirnya diinternalisasi, diambil, diadopsi menjadi kata-katanya dia. Nah, itu yang merusak. Karena orang bilang, kamu jelek. Tadinya dia bilang enggak. Tapi akhirnya dia sendiri punya konsep bahwa, oh iya betul aku jelek. Dan ketika dia berpikir aku jelek, kalau kita menilai diri kita sendiri sudah tidak baik, itu cenderung akan merasa sudah tidak punya harapan, gitu. Ya. Jadi itu yang seringkali bikin rasa keberhargaan dirinya jadi kacau, jadi rusak, dan merasa nggak punya makna hidup, nggak punya arti hidup, sampai akhirnya berpikir aku ada atau tidak ada di dunia ini tidak ada bedanya, dan capek juga hidup kayak gini. Itu yang ke arah ke dalam ya, gitu, yang akhirnya bisa berpikir bunuh diri. Tapi kalau yang marah, ya itu tadi, akhirnya keluar dalam bentuk ledakan kemarahan. Secara psikologis, secara fisik, secara sosial pasti, ya, secara spiritual, secara rohani juga pasti terdampak. Gitu. Tapi satu kata kerusakan. Menarik sekali untuk perbincangan kita, Bu Lisa dan juga Bu Lia, tapi kita harus break sejenak. Usai jeda kita akan bahas bagaimana sih baiknya cara penanganan korban dan pelaku bullying. Kita bahas di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Ibu Lisa Narwastu, Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Petra. Dan Ibu Yulia Setia, Kaprodi Pendidikan, Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Kristen Petra. Bu Lisa, ini mengapa beberapa orang ini menjadi pelaku bullying dan bagaimana untuk melakukan pendekatan psikologis untuk menangani perilaku tersebut, Bu Yulia? Pelaku ya ini ya, untuk pendekatan psikologis pelaku ya. Betul. Nah, balik lagi, pelaku ini seorang menjadi pelaku itu biasanya ada beberapa hal yang mendorong. Yang pertama seperti tadi ya, mungkin dia sendiri sebenarnya punya kebutuhan untuk diterima. Nah, kemudian di luar rumah dia mendapatkan kesempatan itu bahwa oh aku ternyata bisa merasa lebih berkuasa, lebih diterima oleh teman-temanku yang mensupport aku untuk bersama-sama membuli dan sebagainya. Untuk para pelaku, kalau secara psikologis perlu ditangani, perlu digali dulu ya. Ketika jadi begini, kita kan harus menemukan dulu ya bahwa dia melakukan bullying. Nah, ketika sudah menemukan, maka kan ada satu tindakan kita dari pihak sekolah misalnya dipanggil ya, atau ketemunya kalau dia sudah melakukan sesuatu yang cukup ekstrim begitu ya, yang sudah berdampak sesuatu. Nah, jadi biasanya sudah ada penanganan secara sisi lain, misalnya kalau cukup ekstrim secara hukum, tetapi mungkin secara psikologis juga betul-betul perlu untuk ditangani karena pelaku sendiri tidak kemudian yang bisa kita diskreditkan seumur hidupnya tidak tertolong. Kita juga perlu menolong para pelaku ini untuk bisa hidupnya bisa diubahkan gitu ya, dan dia bisa menjalani kehidupan di masa depan yang jauh lebih sehat, jauh lebih baik gitu. Jadi pendampingan psikologis itu jelas, tetapi di dalam pendampingan psikologis ini harus melibatkan keluarga. Ya, dan harus melibatkan juga, kalau di psikologi biasanya akan digali ya, apa sih yang menyebabkan. Nah, kalau ada unsur-unsur lain yang bisa menjadi penyebab dari pola relasi dia itu, pola agresivitas dia itu, maka itu juga harus ditangani, harus diatasi. Kalau dari sisi disiplin ya seperti tadi Bis Yulia menyampaikan,
harus ada konsekuensi yang menimbulkan efek jerah. Tetapi juga sebenarnya itu menjadi supaya tidak menjadi presiden untuk orang lain, gitu. Oh ternyata pelaku bullying ini ya cuma begitu-begitu aja nggak apa-apa, gitu, sehingga mereka lebih berani. Gitu mungkin, Bu. Baik. Kemudian Bu Yulia, ini kan memberikan pembelajaran begitu tentang bahaya dan larangan bullying ini memang perlu di lingkungan sekolah. Lalu apa sih yang diperbuat begitu ya, dilakukan oleh terutama tenaga pengajar ya, karena selama ini yang kita lihat bullying ini masih sering terjadi terutama di lingkungan sekolah begitu Bu Yulia. Jadi yang perlu dilakukan tenaga pengajar ya Bu. Tentunya menurut saya kita memang perlu melakukan edukasi ya kepada seluruh warga, seluruh ya Bu ya. Jadi bukan hanya kepada murid, menurut saya seluruh warga sekolah itu perlu mendapatkan edukasi tersebut, juga orang tua. Tapi sebelum itu semua dilakukan, menurut saya yang paling penting adalah keteladanan. Jadi tadi sempat kami bahas ya Bu ya, mengenai keteladanan itu. Jadi sebelum edukasi itu kan bersifat kognitif gitu ya, pengetahuan. Oh nggak boleh ya bullying itu karena ada efek ini, efek itu dan sebagainya. Tetapi kita juga harus masuk ke dalam hati juga dulu. Sesuatu yang intrinsik dari dalam, bahwa keteladanan itu perlu dilakukan oleh orang tua di rumah. Bahwa orang tua memberikan contoh bagaimana bicara kepada orang lain, bagaimana menghormati orang lain, perbedaan orang lain itu seperti apa. Tapi selain orang tua di rumah, tapi juga perlu pihak dari sekolah. Nah ini juga perlu kita perhatikan para pendidik gitu ya, bahwa dari mulai pimpinan sekolah kepada guru-guru, bagaimana berkomunikasi, guru-guru senior dengan guru-guru junior. Itu bisa terlihat loh, murid-murid bisa lihat apa yang terjadi dalam komunikasi mereka. Seperti merekam gitu ya? Ya, mereka benar-benar sangat baik dalam mengcopy begitu ya. Dan juga murid-murid, senior dengan murid yang junior. Dan seluruh warga sekolah lainnya, mungkin bahkan petugas kebersihan, bahkan juga petugas di kantin dan sebagainya, semuanya, security, semuanya harus ikut memberikan teladan di dalam hal tersebut. Maka itu kami di prodi kami ya, pendidikan PG PAUD, kami mengajarkan kepada calon guru kami bahwa mereka perlu untuk menjadi teladan terlebih dahulu sebelum mereka mengajarkan tentang anti bullying gitu ya. Tapi kalau teladan sendiri bicara kepada muridnya, kamu ngapain di situ? Kamu anak kecil misalnya gitu ya Bu. Itu kan sudah mulai menimbulkan hal-hal tersebut gitu ya Bu ya. Mulai membuli tanda kutip gitu ya kepada anak-anak sejak dini, dan mereka tahu oh caranya begitu ya komunikasi kepada orang yang lebih rendah atau lebih lemah gitu. Jadi perlu ditanamkan rasa keteladanan itu lebih dahulu, baru kemudian kita mengajarkan empati, kita menanamkan juga keberanian untuk mereka bisa mengutarakan apa yang menjadi hal-hal yang terjadi dalam diri mereka. Dan saya teringat juga mengenai sebuah golden rules gitu ya, atau aturan emas yang saya percayai bahwa kalau kamu ingin orang lain melakukan itu kepada kamu, lakukan dulu kepada orang tersebut. Jadi anak-anak diajarkan bahwa hidup ini bukan tentang kamu loh, you are the center of the universe gitu ya. Jadi tentang aku aja yang harus dipenuhi, tapi ada orang lain yang Tuhan tempatkan di sekeliling kamu, dalam lingkunganmu yang perlu kamu juga hargai, untuk kamu berkomunitas bersama-sama. Jadi mungkin itu pendidik perlu melakukan hal tersebut sih Bu, dari mulai dirinya sendiri sebagai teladan, kemudian mengedukasi seperti itu. Seluruh elemen sekolah ini dilibatkan artinya di sini Bu ya, tidak hanya anak-anak aja yang diberikan edukasinya. Nah Bu Yulia, ini kan rata-rata korban bullying ini adalah anak introvert begitu ya, dan ini bagaimana untuk penanganannya, caranya seperti apa? Apakah ada penanganan khusus untuk anak introvert ini agar dia tidak menjadi korban lagi, bullying lagi seperti itu, ataupun mungkin dia akan menjadi pelakunya juga mungkin untuk kedepannya. Nah seperti apa? Adakah penanganan khusus? Betul, memang ada semacam karakteristik tertentu gitu ya, yang kalau di luar gitu istilahnya ini tipe-tipe yang enak dibully gitu, ya kan? Padahal tidak ada orang yang layak dibully. Jadi tapi memang ada karakteristik tertentu biasanya karena orang itu introvert, pendiam, pemalu, lalu salah satu hal yang penting tidak asertif. Ya, jadi makanya kalau di kami dan di keluarga ya, seharusnya anak-anak itu dari sejak dini diajar untuk asertif, diajar untuk terbuka kepada keluarga. Ini ininya dulu ya, preventifnya. Anak mungkin punya tipe bawaan dari Tuhan ya, karakteristik tertentu. Memang ada yang cenderung lebih introvert, ada yang cenderung lebih ekstrovert. Tetapi anak introvert pun di rumah perlu untuk dilatih tetap bisa terbuka pada orang tua gitu. Mungkin akan ada fasenya, ada saatnya anak mulai remaja, mulai yang tadinya ngobrol sekarang jadi
agak susah. Dan padahal fase-fase dibully itu biasanya di sekitar usia itu gitu. Tapi kalau anak merasa aman cerita pada orang tua, paling tidak itu bisa menolong gitu. Jadi, nah kalau anak ini sudah terlanjur nih introvert, di rumah tidak terbentuk, tidak punya tempat, tidak punya ruang untuk dia bisa mengungkapkan diri, bisa bercerita. Apa yang bisa dilakukan kalau kita akhirnya menemukan nih ya anak-anak yang seperti ini, misalnya dari sekolah. Sekolah perlu untuk aware nih anak-anak yang potensial dibully gitu ya, potensial atau yang sudah mengalami bullying. Mereka perlu diberikan pendampingan. Lagi-lagi ya, pendampingan supaya apa? Mereka lebih berani speak up. Mereka lebih membangun rasa percaya dirinya. Karena anak-anak, ya itu tadi, anak-anak yang target bullying ini biasanya adalah anak-anak yang nggak pede. Gitu. Dan begitu anak nggak pede itu biasanya gesturnya sudah kelihatan. Cara ngomongnya, cara berkomunikasinya, bahkan cara berdirinya udah kelihatan. Yang tidak, kalau pede kan begini, kalau ini kan agak begini. Nah itu secara psikologis orang yang ada di depannya itu jadi merasa, oh kamu di hadapanku menunduk, jadi aku lebih berkuasa nih dari kamu, aku lebih kuat dari kamu, dan itu potensial untuk mengarah ke arah perlakuan-perlakuan yang mulai merendahkan dan akhirnya bullying. Jadi anak-anak ini perlu dilatih nih, termasuk rasa percaya diri, termasuk gesturnya. Lalu juga biasanya anak-anak korban bullying ini perlu direkonstruksi ya rasa percaya dirinya, gitu ya, dibangun lagi. Kalau sudah terlanjur terganggu, kacau, ya perlu diajak untuk melihat kamu ini punya potensi, kamu ini punya sesuatu yang membanggakan, gitu. Ya, jadi secara pendampingan psikologis yang tidak kalah penting adalah support system. Support system ya, ini yang jadi penting. Itu menangani korban bullying, balik lagi, itu harus kerjasama nih, pihak keluarga, pihak sekolah, tetapi juga pihak masyarakat. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Lisa dan juga Bu Yulia. Ini nanti kita akan memberikan pertanyaan lagi yang lebih lanjut ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, saudara, di Sapa Jatim. Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Ibu Lisa Narwastu, Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Petra, dan Ibu Yulia Setia, Kaprodi Pendidikan, Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Kristen Petra. Bu Lisa, ini bagaimana membedakan antara bullying dan juga candaan? Terkadang pelakunya ini tidak bisa membedakan, oh ini yang namanya bullying ataupun ini yang namanya candaan seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu? Oke. Bullying dengan candaan itu kita lihat niatnya dulu, ya. Kalau bercanda itu kan niatnya membuat suasana gembira. Tapi kalau orang membuli itu mengelontarkan satu lelucon, tetapi menyakiti, mempermalukan, dan biasanya kata-katanya menjatuhkan, melukai atau menjatuhkan, mempermalukan. Ya, itu jelas ya niatnya. Yang kedua, frekuensinya. Ya, kalau bercanda, dan ini juga respon pelaku, frekuensi dan respon pelaku. Kalau bercanda, misalnya bercanda sesuatu, lalu si yang dicandain ini responnya nggak enak, mungkin bilang jangan gitu, atau dia nggak respon tapi wajahnya berubah, lalu sikapnya juga jadi berubah, dia jadi kelihatan malu. Nah, kalau bercanda, pelaku akan berpikir, ups, aku kelewatan nih, dan dia akan berhenti. Sadar ya Bu di ya, sini? Satu kali, dan dia tidak akan ulang. Tetapi kalau bullying, itu kan niat, memang maksudnya supaya dia malu. Jadi ketika melihat korbannya ini kelihatan terpukul, kelihatan malu, ya itu sesuai dengan yang diharapkan, maka dia akan lakukan lagi. Repetition. Jadi niatnya, frekuensinya, kalau bercanda itu sekali, begitu kelihatan nggak enak langsung berhenti. Kalau ini diulang-ulang, ya. Lalu pola relasi. Jadi kalau bercanda itu posisinya sama nih, bisa ketawa bersama, ya kan. Tetapi kalau bullying pasti langsung kelihatan posisinya lain, ya. Satu lebih superior, satu lebih inferior, gitu, lebih direndahkan, gitu. Jadi
ada gaya merasa lebih berkuasa, lebih kuat, dan yang satunya ada gaya aku lebih enggak ya posisiku dominan beda gitu ya, mungkin beda. Ya, Bu, ya. Dan kalau bercanda biasanya masih bisa ketawa bersama, tapi kalau bullying yang ketawa yang membuli, yang dibully udah nggak ketawa. Jadi sebenarnya itu bisa jadi batasan ya. Begitu melontarkan candaan yang dicandain nggak ketawa, maka kita harus aware bahwa jangan-jangan aku sedang melakukan sesuatu yang buat dia dimaknai sebagai bullying, atau sebenarnya betulan ya aku mengatakan sesuatu yang membuli dia. Nah, Bu Yulia, ini bagaimana menciptakan lingkungan yang aman begitu di sekolah agar bersih dari bullying, dan cara mencegahnya seperti apa, Bu Yulia? Oke, baik Bu. Jadi memang yang pertama-tama tadi budaya itu perlu ada, bahkan sejak the first day of school, hari pertama sekolah itu sudah bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah, Bu ya. Jadi pertama tadi selalu harus dari atas, Bu, dari yayasan, pimpinan sekolah, guru-guru, kemudian baru sampai kepada murid dan juga seluruh warga yang lain, itu menanamkan, menciptakan rasa saling menghargai, saling menghormati orang lain tadi, sehingga semua orang merasa bahwa oh aku tidak lebih inferior atau superior dari orang lain. Itu harus ditumbuhkan di lingkungan sekolah. Tapi kemudian setelah kita menanamkan lingkungan itu, semua orang merasa dihargai, semua kelebihan kekurangan itu di-embrace, dirangkul gitu ya Bu ya. Nah setelah itu barulah kita memikirkan strategi-strategi lainnya tadi. Strategi yang secara kognitif itu ya Bu ya, memberikan penyuluhan dan sebagainya kepada orang tua juga, karena tadi ya kita harus berpartner dengan orang tua. Karena kalau kita hanya lakukan di sekolah, tapi di rumah tidak, itu akan menjadi satu hal yang tidak konsisten. Anak tahu, oh ya aku di sekolah belajar anti bullying, tapi kok di rumah aku melihat itu terjadi, begitu. Jadi itu harus konsisten. Jadi parenting class mungkin perlu dilakukan kepada orang tua. Tapi setelah itu strategi lainnya adalah membuat mungkin tim anti bullying di sekolah. Mungkin beberapa murid dijadikan anggotanya begitu ya. Tapi saya rasa semua warga juga harus jadi anggota yang siap untuk bisa menjadi bagian dari proses ini ya Bu. Kemudian membuat platform atau kanal untuk melapor yang aman Bu. Karena ada anak-anak mungkin mau cerita, tapi gimana ya, nanti ketahuan ya, nanti aku gimana ya, begitu. Rasa tidak aman itu muncul sehingga mereka pilih, ya udah aku diam saja. Karena mereka takut ketahuan. Seperti itu ya. Dan kemudian kalau terjadi kasus, sekolah harus menangani kasus tersebut dengan baik, tegas tapi juga memulihkan Bu. Artinya nanti waktu tadi ya pelaku diberikan konsekuensi, semua akan melihat bahwa oh ya, di sini tidak boleh ada bullying loh. Sekolah kita ini serius loh dengan bullying. Korban pun akan merasa aman. Oke, next time kalau terjadi saya akan melapor. Warga yang lain pun akan melihat bahwa ada terjadi sesuatu yang kecil saja, oh baru mulai ngejek tapi kok mulai tadi ya mengulang-ulang gitu. Mereka akan mulai aware, nggak boleh loh guys, gitu ya misalnya. Jadi ini perlu tangani sehingga itu menjadi budaya bersama. Nah yang terakhir ini mungkin secara teknis ya Bu ya. Sekolah juga perlu mungkin memetakan area-area yang rawan bullying Bu, mungkin daerah-daerah sepi, daerah-daerah yang jarang orang lewati. Nah itu mungkin perlu dipetakan dan perlu diawasi lebih dalam lagi Bu. Oke, yang terakhir ini ke Bu Lisa. Ini Bu Lisa mungkin apa pesan dan juga harapannya untuk masyarakat begitu agar aksi bullying ini tidak terjadi ataupun terulang kembali, terutama di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar nih Bu Lisa. Oke, bullying ini perilaku yang seharusnya menjadi kepedulian kita bersama, ya. Kepedulian setiap keluarga. Karena apa? Karena setiap anak kita itu punya potensi menjadi korban maupun pelaku bullying. Jadi mungkin awareness ini perlu ya kepada keluarga, ya. Tetapi juga ke sekolah-sekolah. Cukup banyak sekolah yang sudah aware, sudah peduli bullying. Tetapi cukup banyak sekolah-sekolah yang masih sibuk dengan banyak hal lain, akreditasi dan hal-hal yang dirasakan lebih penting, lebih menyita energi sehingga kurang, bukannya mengabaikan, tetapi mungkin kurang memberikan ruang lebih banyak untuk penanganan bullying. Ya, padahal yang namanya bullying ini biasanya nggak kelihatan mata langsung gitu kan, yang ada di belakang gitu, yang seringkali mungkin guru tidak langsung lihat. Dan masyarakat juga harus betul-betul dilibatkan.
pihak rumah ibadah ya, gereja atau remaja masjid atau pemuda di Hindu, Buddha dan sebagainya ya, yang dari sisi rohani dan para rohaniawan itu juga perlu dilibatkan pembinaan yang ada di rumah ibadah ya. Ya di tempat ibadahnya itu perlu mengangkat juga untuk bullying ini, dan masyarakat sekitar juga harus selalu aware. Di sekitar kita ini banyak sekali di jalan itu, mungkin kalau kita cermati setiap hari ada perilaku bullying yang dilakukan oleh orang-orang. Kalau kesadaran itu sudah tumbuh, maka itu akan menolong. Kalau secara singkat Bu Yulia, ada tambahan? Ya mungkin sekali lagi bullying itu tidak dibenarkan sama sekali, dan melawan bullying itu bukan hanya sekedar membuat disiplin ya Bu ya, tapi ini bicara soal menumbuhkan rasa menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri, bahwa kita itu spesial di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Mungkin itu yang perlu ditanamkan sejak dini Bu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Lisa dan juga Bu Lia untuk penjelasannya dan juga waktunya. Semua pihak ini tentunya harus terlibat begitu ya, namun juga keluarga ini juga harus terlibat. Dan saudara, tentunya semua pihak harus bersama-sama juga untuk ikut dalam memerangi aksi bullying, tak hanya di sekolah namun juga di keluarga. Pesan moral utama tentang pentingnya empati, kemudian rasa saling menghormati dan keberanian untuk menghentikan segala bentuk penindasan. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.